Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Aurelia dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 36. Kali ini saya akan menjelaskan mind mapping saya dengan materi kebijakan moneter dan fiskal. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Yang pertama ada pengertian dari kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan kontraktif atau kebijakan uang ketat, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu tight money policy. Merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, lalu menjual surat berharga, menaikkan cadangan kas, dan memperketat pemberian kredit. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan ekspansif, yaitu kebijakan uang longgar atau dalam bahasa Inggrisnya adalah easy money policy. Merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan suku bunga, membeli surat berharga, menurunkan cadangan kas, dan mempermudah dalam pemberian kredit. Lalu yang selanjutnya, tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu memperluas iklim investasi, yang kedua memperluas kesempatan kerja, yang ketiga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang keempat memperbaiki kondisi neraca pembayaran dan juga perdagangan, yang kelima menjaga kestabilan dari nilai kurs mata uang, yang keenam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, dan yang ketujuh yaitu menurunkan laju inflasi. Lalu yang selanjutnya ada instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu tingkat bunga diskonto, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga rasio cadangan wajib, dan yang terakhir yaitu kebijakan kredit selektif. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas kebijakan fiskal, mulai dari pengertian, yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Lalu jenis-jenis dari kebijakan fiskal, yang pertama yaitu pen stabil otomatis. Adalah jenis pendapatan dan pengeluaran yang akan secara otomatis menciptakan kestabilan yang lebih tinggi kepada kegiatan ekonomi, antara lain yaitu asuransi pengangguran, kebijakan harga minimum, pajak progresif dan proporsional. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal diskresional. Langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan mengurangi gerak naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu menurunkan tingkat inflasi, yang kedua meningkatkan produk domestik bruto, lalu mengurangi tingkat pengangguran, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang selanjutnya ada instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pajak, yang kedua subsidi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir yaitu transfer payment. Lalu ada kebijakan anggaran dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu ada anggaran berimbang, yang kedua anggaran dinamis, yang ketiga anggaran defisit, dan yang terakhir adalah anggaran surplus. Sekian penjelasan mind map dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.